وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Pada lafal bacaan wa idz qataltum, perlu diperhatikan di dalam melafalkan huruf zal yang berharakat sukun, jangan sampai ia memantul. Memantul. Di antaranya adalah yang memantul itu adalah huruf-huruf qalqalah, sedangkan huruf zal bukan termasuk daripada sifat huruf-huruf qalqalah. Contoh yang kesalahan terjadi dalam memantulkan zal, ada yang kesalahan terjadi ketika dia memantulkan zal, wa idza qataltum, wa idza, dan dia memantulkan huruf zal, padahal zal bukan termasuk huruf yang mantul. Yang kedua, ada kesalahan yang terjadi, dia menggantinya dengan huruf zai, misalnya wa iz. Nah, ini juga perlu difahami, tidak boleh. Yang selanjutnya pada lafal qataltum nafsan faddara, ada mim mati bertemu dengan huruf nun. Maka apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah keseluruhannya, baik itu nun, ya dan sebagainya, kecuali nanti dia bertemu dengan mim dan ba, maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi artinya, izhar artinya jelas, syafawi berasal dari kata syafah. Berarti ia harus jelas di dalam melafalkan mimnya, tidak boleh ada penahanan. Wa idz qataltum nafsa, tidak boleh. Wa idz qataltum nafsa, tidak, karena dia bukan bertemu dengan huruf mim dan ba. Kemudian melafal nafsan fa, pada lafal fa ini harus dialirkan nafas kita, af. Maka naf jangan diputus dengan nafas. Misalnya nafsa, bibir kita merapat, tidak. Kenapa? Karena huruf fa itu makhrajnya bukan di bibir. Maaf, huruf fa itu makhrajnya di bibir tapi tidak rapat bibir kita. Nafsan fa. Pada lafal sanfadda ada fathatain bertemu dengan fa. Ada huruf sin berharakat fathatain bertemu dengan fa. Maka suara sinnya ini, suara tanwinnya dimasukkan ke huruf fa. Awalnya nafsan, karena bertemu dengan fa disamarkan surat tanwinnya, dan inilah yang kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan di antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Jadi nafsan fa, bukan nafsang fa. Jangan juga pakai ang tapi nafsan fa, bukan nafsang fa, ya. Kemudian juga bukan nafsan fadda, yaitu langsung nafsan faddara. Nafsan faddara. Kemudian kita sambil kita tahan surah ikhfa-nya. Kemudian faddaratum fiha. Di sini huruf fa langsung dibaca kepada huruf dal. Maka fadda. Alifnya tidak dibaca, bukan fauddaratum. Tapi di sini alifnya dianggap tidak ada. Faddaratum fiha. Nah, ini penulisannya seperti ini memang. Nah, di sini ketika melafalkan hamzah itu harus bukan diputus, suaranya tertahan, dan suaranya nafas kita juga kita tahan. Faddaratum, tidak boleh menyeret faddaratum ratum, tapi dia harus ditahan suaranya. Faddaratum fiha. Kemudian pada lafal mim mati bertemu fa lagi ada izhar syafawi di sebenarnya. Kemudian pada fiha, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i, yaitu fi dan ha harus dipanjangkan sama. Wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha. Kemudian wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Pada lafal wallah, ini wa-nya ditipiskan dulu, baru lafal Allah tebal. Jangan langsung wallah, tapi dia wallah. Ya, wallahu. Wallahu mukhrijum ma.
Kemudian pada lafal Allah dipanjangkan 2 harakat karena ia lafzul jalalah. Kemudian mukhrijum ma, pada lafal mukhrijum ma, di sini ada dhammatain bertemu dengan mim. Apabila ada huruf berharakat dhammatain bertemu dengan ada huruf berharakat tanwin, baik itu an, in, un, karena di sini dhammatain khususnya bertemu dengan mim. Pada dasarnya kan kalau kita membaca tanwin itu ada suara nun, ya. Tanwin pada dasarnya adalah bunyi nun yang dilafazkan tapi tidak ditulis. Contoh, misalkan di sini mukhrijun, itu kan bisa kita tulis dengan mukhrijun seperti ini, maaf, dengan nun, mukhrijun, sama dengan ketika bentuknya seperti ini. Maka di sini tanwinnya dimasukkan ke mim karena bertemu dengan huruf mim, dan inilah yang kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya kita memasukkan suaranya kepada rongga hidung kita. Maka mukhrijum ma sambil ditahan. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal kuntum, di sini ada nun sukun bertemu dengan ta. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ta, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Nah, bacaan ikhfa ini sendiri pun bukan semuanya dibaca dengan ang. Ya, misalnya kuntum, enggak, tapi dia menyesuaikan daripada hurufnya masing-masing. Disesuaikan dengan makhraj dan sifat hurufnya masing-masing. Kalau di sini ketemu ta, maka samarkan ikhfa-nya atau nunnya samarkan ke ta. Kuntum, bukan kuntum, tapi kuntum. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian pada lafal mim mati ketemu ta, ada bacaan izhar syafawi lagi. Suara mimnya di sini harus dijelaskan. Baik. Kemudian pada lafal taktumun, di sini huruf kafnya harus dalam pembacaannya tidak memantul, tidak taqtumun, tapi kaf memiliki sifat, salah satunya sifat syiddah, yaitu suara kita tertahan ak. Kemudian ada nafas yang dikeluarkan ketika melafalkannya, yang dimana kaf juga punya sifat namanya hamas. Maka cara melafalkannya bagaimana urutannya? Urutannya adalah syiddahnya dulu, baru hamasnya. Ak, baru tak. Maka taktumun. Kemudian pada lafal mun, di sini ada bacaan kita namakan dengan mad arid disukun, yaitu bacaan yang berkenaan dengan mad yang terjadi akibat adanya sukun arid ketika kita waqaf atau ketika kita berakhir dalam akhir bacaan kita, yang dimana ketika huruf yang dimatikan di akhir itu awalnya kan berharokat taktumuna, karena kita matikan maka dia menjadi nun yang sukun, sebelumnya ada huruf mad. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad arid sukun. Dalam pembacaannya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.